Orang yang menggunakan ijazah palsu aja dia bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Ayu Ting Ting alamat palsu aja udah ketemu, Pak. Ada Pak lagu dangdut itu yang kesana kemari membawa Alfamart. Ada. Saya juga bingung, Pak, masalah ijazah palsu dari 2019 nggak selesai-selesai. Sama tuh kayak perdebatan, enakan makan bubur diaduk apa diseruput. Sama tuh. Suka gak ada urusannya kita dengan ijazah orang. Tanggung jawab orang per orangnya. Ada lembaga-lembaga yang dibayar negara untuk menegakkan aturan administratif. Silahkan mereka yang bersuara, kenapa jadi kita yang disalahin? Pokoknya kegiatan apapun pasti ada foto dan videonya. Giliran nunjukin ijazah katanya asli, tolong jangan dipoto. Geger, anak kecil, anak SD yang kritis banget berkomentar soal ijazah dari Pak Jokowi. Si anak SD ini meminta kepada Pak Jokowi untuk segera menampakkan, memperlihatkan ijazah tersebut agar kegaduhan ini segera selesai gitu. Wah, keren banget sih, kok bisa gitu loh, anak SD aja berpikir seperti itu gitu. Demi agar rakyat ini tidak gaduh, tidak pecah, tidak saling berantem gitu ya, hanya karena ijazah. Dan per sampai hari ini pun belum ditunjukkan kepada media bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah teman-teman semua, kita akan membahasnya ya. Dan juga banyak dari netizen yang mengatakan bahwasanya ini adalah kesalahan dari PDIP. Karena dari PDIP lah Pak Jokowi bisa maju menjadi wali kota, gubernur dan juga presiden. Kenapa ketika itu PDIP tidak memeriksa ijazah tersebut? Dan ini langsung dijawab oleh Bung Deddy Sitorus ya. Bagaimana nanti penjelasannya kita akan melihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video dari si anak yang kritis ini. Ini dia. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi dek, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Wow, luar biasa sekali, kok bisa ya anak SD ya kan masih kecil berpikir seperti ini gitu loh. Luar biasa sekali, sangat, ini kritikannya luar biasa. Wah, ini si Ade ini ya menggunakan logika dasar saja gitu ya. Kalau memang ada, kenapa harus takut untuk membuktikan? Atau jangan-jangan ini memang sengaja dari Pak Jokowi agar membuat kegaduhan. Keren banget loh, bisa berpikir seperti itu. Dan gak hanya itu ya, si Ade ini juga menyinggung soal UGM. Betapa malunya UGM ya. Kalau sampai Ade ini aja ngomong seperti itu loh. Tak perlu susah-susah untuk kuliah, mending ke UGM aja minta ijazah. Ataupun beli ijazah gitu ya. Wah, kocak ini. Keberaniannya patut diapresiasi ya teman-teman semua. Ini bukan karena benci ya, melainkan si Ade ini peka dengan keadaan saat ini gitu. Si Ade ini benci dengan kegaduhan yang ada sekarang gitu. Hanya karena ijazah semua jadi gaduh, bentrok, ribut di tengah-tengah masyarakat. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Waktu jadi imam sholat, wis wartawan banyak di depan. Dipublikasiin. Waktu cawe-cawe belusukan, pasti fotonya ada, videonya juga banyak. Waktu bagiin sembako, pokoknya kegiatan apapun pasti ada foto dan videonya. Giliran nunjukin ijazah katanya asli, tolong jangan dipoto. Kalau masih ragu,
pakai jangan berarti tebak sendiri dah. Iya. Aduh. Biji mana ini ya? Ya. Aduh. Banyak orang bego yang bilang, itu ijazah si Jokowi lolos, tanggung jawab dong PDI Perjuangan. Lah, orang-orang pekok ini. Emangnya partai punya kewenangan memeriksa ijazah seseorang? Itu tugasnya siapa? Tentu instansi yang mengeluarkan. Kalau SD ya sekolahnya, SMP, SMA sama gitu ya. Kalau dia negeri, kalau swasta ya mungkin di dinas pendidikannya. Kalau dia perguruan tinggi, tentu perguruan tinggi negeri yang mengeluarkan ya perguruan tingginya, yang melegalisir juga kampusnya. Lalu kalau dia swasta ke Kopertis. Jadi tidak ada kewenangan partai politik untuk meriksa ijazah orang. Urusannya opo coba lu. Emangnya gue bisa datang tuh ke kampus, gue mau lihat dong ijazah si Anu, bener apa kagak? Emang lu siapa ya, katanya, hakmu apa? Ya, jadi selain instansi terkait itu tentu yang bisa menentukan siapa memeriksa. Ya aparat penegak hukum, polisi gitu loh. Lalu siapa lagi? Pengadilan. Atau ya yang menerima pemberkasan calon siapa? Kan bukan partai, tapi KPU. Ya, KPUD yang memeriksa mereka. KPU sudah menjalankan tugasnya siapa? Ya Bawaslu. Kenapa lari ke PDI Perjuangan? Ijazah orang palsu apa kagak? Urusannya apa? Jadi tolong pakai otak dikit, atau memang ini sengaja buzzer buat mengalihkan isu. Kagak ada urusannya kita dengan ijazah orang. Tanggung jawab orang per orangnya. Ada lembaga-lembaga yang dibayar negara untuk menegakkan aturan administratif. Silahkan mereka yang bersuara. Kenapa jadi kita yang disalahin? Pada gile aja lu semua. Oke? Coba kembali ke waras. Jangan kelamaan cuti itu otak. Oke? Mereka. Ya lo udah masalah hidup. Oh Pak Jokowi, kenapa Pak? Digeruduk aktivis, suruh tunjukin ijazah asli. Ini masih masalah ijazah palsu Pak. Ayu Ting Ting alamat palsu aja udah ketemu Pak. Ada Pak lagu dangdut itu yang kesana kemari membawa Alfamart. Ada. Saya juga bingung Pak, masalah ijazah palsu dari 2019 nggak selesai-selesai. Sama tuh kayak perdebatan, enakan makan bubur diaduk apa diseruput. Sama tuh. Tapi Bapak nggak mau tunjukin ijazah ke publik bukan karena ditahan Indomaret kan Pak? Ya siapa tahu Bapak pernah kerja di Indomaret. Enggak, nanya doang Pak, bukan fitnah. Fitnah kan kejam. Fitness ke gym. Kalau layar HP tiba-tiba gede ke zoom. Zoom Pak, zoom. Maksudnya zoom. Maaf. Saya mah percaya kalau Bapak kuliah iya. Bahasa Inggris Bapak aja jago kan? Kan viral tuh yang we walk the talk on it. Iya Pak, iya. Nggak, ini sinyalnya jelek Pak. Kayak IPK anak Bapak, iya. Tapi saya mah percaya kalau ijazah Bapak asli. Yang palsu kan cuma. Ya terkait juga hinaan keras terhadap Pak Jokowi akhir-akhir ini, saya cukup terlihat miris ya kawan-kawan ya. Anjing kalau udah kebagian tulang ya kayak gini modelnya. Ngejelatin luar biasa. Lo mirip sama siapa Batman? Mirip sama diri lo yang dulu. Iya, waktu lo masih ada di barisan Anies Baswedan bersama si Coki dan si Batavia. Kalau yang satu mah gue gak sebut deh, receh, dia mah receh. Iya, lo miris ya waktu zaman dulu. Guncar banget kan lo sama temen-temen lo tuh. Dia kan buat ngehina Bapak Prabowo, ngejelek-jelekin Bapak Jokowi, apalagi sama si Gibran, sampai dipanggil belimbing sayur tuh sama temen lo si Coki. Sekarang udah dapat tulang ya kan, malah ngejelekin Anies Baswedan gitu ya. Coki, Batavia, yang satu mah gue gak sebut deh, receh deh mah. Lo gak mau ngikutin jejak temen lo nih, yang satu nih ya kan buat ngejelekin Anies Baswedan. Ayo dong, ikutin dong, tunjukin dong, ya kan kalau yang asli. Barisan sakit hati pasti dibilang anak abah. Sekarang gampang ya kalau mau viral tinggal jelek-jelekin Anies Baswedan terus puji-puji Pak Prabowo. Kalau gue nih ya, gue puji-puji Pak Prabowo langsung naik follower gue. Bukan itu yang gue mau, tapi bukan itu. Gue tuh gak munafik sayang. Tapi sekarang banyak banget ya. Tinggal update, comot video-video yang menjelekan Anies Baswedan. Tinggal stitch, tinggal komen ini, itu. Bermodalkan kamera Android burik.
tinggal komen-komen stit-stit yang nggak penting. Hello, pakai logika. Lu jangan ngedoktrinin orang-orang pengikut lo. Udah tahu pengikut lo tuh tolol-tolol, masih ditololin lagi sih demi followers. Harusnya sih menyebarkan kebenaran ya, tidak menjadikan keujaran kebencian. Seharusnya itu definisi gue. Tapi yang lain, yang penting FYP dan naik follower. Itu aja sih yang penting bagi mereka. Gak penting data. Walaupun itu benar, itu bukan yang mereka mau. Yang dibayar aja udah tobat, masa yang gratisan masih lanjut sih, malu dong. Ada sih tinggal si brewokan itu yang mulutnya kayak tai. Tapi kan yang sebagian sudah menyelamatkan diri. Tapi yaudahlah, namanya juga cari cuan ya gak sih? Apa yang sudah kalian lakukan untuk negara ini? Apa yang sudah Anda lakukan untuk negara ini? Pertanyaan para ternak tuh biasanya kalau kita lagi ngeritik pemerintah. Aku kasih judul nih, kontribusi suci rakyat jelata. Apa yang sudah kalian lakukan buat negara ini? Oke, ayo kita jawab. Kami udah berkontribusi sejak pagi. Macet, ya itu kami. Supaya apa? Supaya pembangunan flyovernya tuh ada gunanya. Polusi, kami juga. Biar target emisi bisa dicatat sama dibiayai. Terus belanja online tiap hari demi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ngopi, rutin biar UMKM tumbuh. Kami juga rajin ngeluh di media sosial. Supaya apa? Supaya buzzer tuh punya kerjaan. Kami rela dipalak parkir demi menjaga lapangan kerja informal. Kami ikhlas bayar pajak, bahkan saat beli gorengan. Iya, gorengan, bayarnya pakai uang yang sudah dipajaki sebelumnya. Kami nggak pernah demo rusuh. Kami protes elegan, lewat meme, lewat TikTok. Tapi tetap aja, listrik mati, jalan rusak, harga naik. Disuruhnya apa? Sabar. Katanya sih gini, cinta negara harus tanpa syarat. Jadi Pak, Bu, kalau kami balik tanya nih, apa yang sudah kalian lakukan untuk kami? Jawab dong. Pasti nanti jawabannya, sudah kerja keras menjaga stabilitas. Ya sih, ya karena stabilitasnya itu cuma kerasa di rekening kalian kayaknya. Kami rakyat udah banyak berkorban loh. Negara masih sibuk nyari siapa yang bisa dikorbankan. Kami rakyat yang rela bayar pajak, mereka rela pakai uangnya. Kami yang kerja, mereka yang berjasa. Kami yang diam, mereka yang merasa diserang. Apa yang sudah kami lakukan untuk negara? Yang penting mah jangan tanya balik, takutnya nanti jawabannya nyakitin. Katanya negara butuh rakyat, tapi giliran rakyat yang butuh negara, hilang. Apa yang udah kami lakukan untuk negara? Bertahan hidup. Karena di negara ini bertahan hidup itu sudah prestasi. Kami sih udah banyak berbuat untuk negara loh Pak, Bu. Sayangnya, negara lebih sibuk cari muka daripada cari solusi. Negara minta kami cinta tanah air, tapi tiap kali butuh kami malah disuruh mandiri. Apa yang sudah kami lakukan untuk negara? Kami diem. Itu pengorbanan terbesar di tengah semua kejanggalan. Kami terus bayar pajak, tapi negara terus cari cara buat lupa bilang terima kasih. Kami udah sabar, udah taat, udah patuh, tapi ternyata itu bukan syarat jadi prioritas. Kalian bilang negara ini milik bersama, tapi kok yang nikmatin cuma segelintir keluarga? Kalau rakyat salah, langsung ditindak. Kalau pejabat salah, kok dikaji dulu? Katanya negara ada untuk rakyat, tapi tiap kali kami manggil, yang datang cuma iklan layanan masyarakat. Kami mau udah lakukan banyak buat negara, termasuk tidak pindah ke negara lain. Iya sih, negara tuh nggak butuh rakyat yang sempurna. Cukup rakyat yang tidak banyak tanya. Kami juga nggak minta negara sempurna, Pak. Tapi jangan pura-pura tuli saat kami teriak, Pak. Rakyat disuruh sadar negara sedang susah. Tapi negara nggak mau sadar rakyat itu udah lelah. Kami disuruh cinta negara. Tapi negara bahkan nggak pernah nanya kabar. Apa yang udah kami lakukan untuk negara? Bertahan. Di negeri ini, itu udah bentuk perjuangan, Pak. Negara kami itu bukan gagal. Cuma terlalu ahli menyalahkan yang tidak berkuasa. Kami bukan anti pemerintah, Pak. Kami cuma pro logika. Kalian duduk nyaman atas nama kami. Kami rakyat berdiri antre atas nama tunggu giliran. Bangsa besar bukan karena pidato yang keras, Pak. Tapi karena rakyat yang tidak lagi dipaksa diam. Kalau cinta negara itu harus buta, maka biar kami aja, Pak, yang melek. Meski kami dianggap pembangkang. Pemerintah, para pejabat itu tidak perlu lagi untuk dilulukan ataupun diiyakan gitu, melainkan perlunya dipantau. Karena sebenarnya rakyat itu harus terus memonitoring, memantau para pejabat, para pemerintah agar benar gitu loh. Jadi kalau misalnya ada rakyat yang kritis, itu bukan berarti rakyat itu benci, melainkan menginginkan yang terbaik untuk dirinya dan juga kalangannya rakyat yang lain gitu loh.
Nah apalagi pemerintah ini, pejabat ini kan yang memegang kekuasaan, yang membuat kebijakan gitu loh. Bagaimana mungkin kita itu akan bahagia, sejahtera kalau kebijakan itu tidak pro dengan rakyat. Nah itulah yang harusnya kita pantau dan kita terus melihat, memonitoring lah intinya ya. Jadi sama-sama dong kompak kita sebagai rakyat gitu loh. Itu kan ajib. Soal ijazah ya terus diteruskan sampai dilihatkan. Kita lanjut. Dasmu kabur saja lah, nggak usah balik lagi. Kau yang gelap, dimasak aja. Terkait konten gue sebelumnya nih, banyak yang komen sama DM pada kejang-kejang, ngatain gue tolol lu, kurang literasi, baca cuma judulnya doang. Emang sengaja gue bikin gitu biar para pemuja pemerintah yang gobloknya udah kronis pada nongol. Nih gue jelasin nih. Pertama ya, program 3 juta rumah gratis itu rupanya kagak gratis. Tandanya ini program omon-omon alias tai ya. Kedua, harusnya itu yang dapat rumah ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau syaratnya dinaikin buat mereka yang berpenghasilan sampai batas 14 juta, program ini kagak tepat sasaran. Ya, paham lo? Rumah yang harusnya dikasih buat orang kagak mampu malah dikasih kepada orang yang berpenghasilan di atas 10 juta. PA, ya. Pemerintah itu udah banyak bohongnya. Kagak usah dibelain. Tolong. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Dan lo mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru 1 pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Ini cita mati atau pengen dapat kursi baru Pak Balil? Gini ya Pak Balil ya, kata-kata berikanlah kami 10 pemuda akan kami guncang dunia, itu bukan seperti kriteria yang Bapak pilih. Karena kriteria itu yang kami rakyat Indonesia pengen tuh yang seperti ini. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Dia tetap berjuang walaupun dia merasakan sakit, pahit, kehilangan, dia tetap berjuang demi negaranya. Tapi dia tidak pernah lupa dengan Tuhannya. Sedangkan kriteria yang Bapak sebutkan tadi yang dari Solo itu yang seperti ini. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar Pak, itu anunya. Nah itu kita nggak tahu lah ya, biarkan netizen yang memilih apa yang cocok, menggemparkan apa dia. Itu adalah Pak Balil ya, bentar ya Pak Balil ya, itu apa anunya